لله الذي جعل رمضان شهر صيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para saimin wal saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, siang ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat berjumpa dan bersilaturahim di tempat yang baik, di hari yang baik dan juga di bulan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik di hadapannya. Tanpa terasa, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Bulan yang selama ini sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang sangat dirindukan kehadirannya, tanpa terasa perjalanannya begitu cepat. Padahal belum banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Padahal belum banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan ini. Padahal kita semua tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun walaupun demikian, kita tetap optimis, kita tidak boleh pesimis. Kita minta kepada Allah, walaupun amal kita belum banyak, ibadah kita belum banyak di bulan Ramadan ini, satu harapan kita, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebagaimana doa yang sering kita dengar, mungkin hampir setiap malam doa ini kita dengar. Selesai melaksanakan sholat tarawih, selesai melaksanakan sholat witir, ada satu doa, ada satu permintaan dan permohonan kepada Allah yang kita minta sama Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Ada gak doanya? Halo? Assalamualaikum. Ada gak doanya? Iya, kita minta sama Allah sebuah permintaan dan permohonan agar seluruh amal ibadah kita diterima sama Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami, insya wa siyamana wa qiyamana, terimalah salat kami, puasa kami, dan terimalah qiyamul lail kami serta tarawih kami, wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana, terimalah seluruh amal-amal ibadah kami, insya Allah. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah. Ini kuncinya, wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Masya Allah. Ini mohon izin, kira-kira ibadah kita ada kurangnya nggak Pak? Halo? Ini ada orangnya apa enggak ya? Kira-kira ibadah kita ada kurangnya nggak? Hah? Wa tammim taksirana ya Allah, maafkan ya Allah segala kekurangan ibadah kami. Tapi terkadang kita ini merasa pede, kita sudah merasa yakin ibadah kita kelihatannya udah benar menurut kita. Betul ya? Perasaannya kayaknya ibadah kita udah sempurna menurut kita.
Ini kita anggap puasa yang kita kerjakan kayaknya sudah benar, sudah betul, sudah sempurna menurut kita. Kenapa? Karena kita mampu tidak makan dari pagi sampai sore, itu kita tidak minum dari subuh sampai maghrib, kita anggap puasa kita sudah benar menurut kita. Padahal belum tentu menurut Allah. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan sebuah ilustrasi, gambaran. Kata Rasulullah, hati-hati, nanti satu masa akan terjadi di mana pada masa itu banyak di antara umat-umatku yang berpuasa mereka di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Masya Allah. Berapa banyak kata Rasulullah nanti daripada umat-umatku yang berpuasa mereka dengan puasanya di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Tapi ternyata dari puasa-puasa yang dia lakukan itu, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Wa tammim taqsirana ya Allah, maafkan ya Allah kalau memang puasa kami banyak kurangnya. Maafkan kami ya Allah, mungkin kami hanya mampu sekedar menahan lapar dan haus, namun terkadang kami belum mampu menahan pandangan kami, belum mampu menahan pendengaran kami, lisan kami dan lain sebagainya. Masya Allah, minta sama Allah, wa tammim taqsirana ya Allah. Apalagi sekarang ini beda bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Ini bulan yang luar biasa, Pak. Demi Allah, ini bulan yang dia beda dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Ramadan ini gak sama dengan bulan Muharram. Dia adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan kata Rasulullah, syahrul Ramadan, syahrul azim wa syahrul mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah tidak berikan kemuliaan Ramadan ini kepada umat-umat yang lain, tidak. Allah tidak berikan keagungan kemuliaan bulan Ramadan kepada umat para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, tidak. Allah hanya berikan hadiah ini menjadi hadiah umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak berikan ini kepada umat nabi-nabi yang lain. Kemuliaan Ramadannya bukan puasanya. Kalau puasa, semua para nabi menjalankan puasa, semua para rasul ada syariat puasanya. Kalau puasanya, Nabi Daud ada puasanya, Nabi Daud ada puasanya, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, semua para nabi itu ada puasanya, tapi tidak dengan Ramadan. Ramadan hanya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Ada satu kitab, di dalam kitab itu dijelaskan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah di dalam sujudnya dia berdoa. Nabi Musa berdoa, kemudian di dalam doanya beliau mengatakan dalam doanya Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa alaihissalam di dalam doanya dia dalam sujudnya dia berdoa meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Padahal di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Di zaman itu belum ada Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok Nabi Musa sampai menyebut nama Muhammad? Kenal dari mana dia dengan nama Muhammad? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan nama Nabi Muhammad di hadapan para nabi-nabi, terutama daripada Nabi Musa. Mohon izin, Nabi Musa ini selain seorang nabi, selain seorang rasul, dia mendapat julukan Kalimullah. Nabi Musa julukannya Kalimullah, yang bisa berkomunikasi langsung kepada Allah, orang yang bisa berdialog langsung kepada Allah. Allah seringkali, makanya dalam kitab Taurat itu banyak menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Allah seringkali menyebut nama Muhammad kepada para nabi-nabi yang lain. Di hadapan Nabi Musa Allah pernah mengatakan, apa kata Allah? Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani.
Kata Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini." Sesungguhnya aku akan memberikan untuk umat kekasihku Muhammad nuraini, dua cahaya. Kaila yadurhum zulmatani. Aku tidak berikan dua cahaya ini kecuali untuk umat kekasihku Muhammad. Kaila yadurhum zulmatani. Dengan sebab dua cahaya ini nanti umat Muhammad tidak akan mengalami daripada dua kegelapan. Jadi nanti satu masa Allah bilang kepada Nabi Musa bahwa nanti siapapun kita akan mengalami situasi, akan mengalami satu keadaan yang dimana pada saat itu keadaannya amat sangat gelap, yang tidak bisa diterangi dengan cahaya-cahaya dunia. Kegelapan itu hanya bisa diterangi dengan dua cahaya, dan dua cahaya ini tidak Allah berikan kecuali untuk umat Muhammad. Bertanya Nabi Musa, "Wa ma nurani ya Rabbi?" Apa dua cahaya itu ya Allah? "Wa ma zulmatani ya Rabbi?" Dan apa dua kegelapan itu yang hanya bisa diterangi dengan dua cahaya itu? Sementara cahaya-cahaya dunia, jangan lagi lampu ini, cahaya matahari, cahaya bulan pertama, bulan purnama yang begitu terang benderang pun tidak mampu menerangi kegelapan itu. Bertanya Nabi Musa, "Wa ma nurani?" Apa dua cahaya itu ya Allah yang hanya Engkau berikan untuk Muhammad kekasihnya? "Wa ma zulmatani?" Dan apa dua kegelapan itu? Apa kata Allah? Dua cahaya yang aku berikan untuk umat kekasihku Muhammad. Aku tidak berikan dua cahaya ini kecuali untuk umat Muhammad. Nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Wa ma zulmatani ya Allah. Lalu apa dua kegelapan itu ya Allah yang tidak bisa diterangi dengan cahaya lain kecuali hanya dengan dua cahaya tadi? Wa ma zulmatani ya Rabbi, kata Nabi Musa. Apa dua kegelapan itu? Kemudian Allah bilang, zulmatul qabri wa zulmatul yawmal qiyamah. Masya Allah, gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Demi Allah, alam kubur, mohon izin, alam kubur gelap kan? Ini lagi pada puasa sih, jadi pada diam aja gitu. Ini dilanjutin jangan nih? Apa kita diam bareng-bareng kali ya? Nanti kita akan mengalami, tapi umat Muhammad tidak akan mengalami gelapnya itu. Masya Allah. Kenapa? Udah ada dua cahaya yang Allah berikan. Sujudlah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad agar aku bisa mendapatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Masya Allah. Ada lagi satu kitab, nama kitabnya Bahjatul Wasail fi Syarhil Masail. Di dalam kitab itu, ini kitab klasik yang ditulis oleh pengarang Syekh Zaini Ahmad Dahlan. Beliau tuliskan ini. Kitab itu diceritakan tentang satu sosok makhluk Allah yang bernama Jibril, malaikat Jibril. Bapak kenal dengan malaikat Jibril? Enggak. Hah? Kali kenal kan? Nah, malaikat Jibril alaihissalam di dalam kitab itu diceritakan tentang tugas utamanya dia adalah Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Itu tugas utamanya daripada malaikat Jibril. Makanya di dalam kitab itu dijelaskan, nah malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Adam 12 kali, ketemu dengan Nabi Sis putra Nabi Adam 50 kali, ketemu dengan Nabi Idris 30 kali. Jibril ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan semua para nabi, termasuk dengan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat yang lain diceritakan, ini mohon maaf, Jibril bilang sama Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah. Kata malaikat Jibril, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah,
maka aku akan meminta kepada Allah agar aku bisa menjadi umat engkau ya Rasulullah. Jibril kalau jadi manusia pengen jadi umatnya siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah tanya, Jibril, kenapa engkau pengen jadi umatku? Emang apa keistimewaan umatku? Emang apa kelebihan umatku? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Musa, padahal Musa adalah kalimullah? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Ibrahim, padahal Ibrahim adalah Khalilullah? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Isa, padahal Isa adalah Ruhullah? Kenapa engkau pengen jadi umatku? Apa kelebihan umatku dan apa keistimewaan umatku? Apa kata Jibril? Ini mohon izin, Ibu Jibril bilang, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada di antara umat para nabi-nabi terdahulu, tidak ada di antara umat para rasul-rasul terdahulu yang diberikan hadiah begitu besar oleh Allah. Ketahuilah oleh engkau wahai Rasulullah, dengan sebab daripada hadiah yang Allah berikan, dan Allah tidak berikan hadiah itu kecuali hanya untuk umatmu. Dengan sebab hadiah yang besar itu, umat-umatmu akan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Dengan sebab hadiah yang besar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dan mengijabah semua doa, permintaan dan permohonan daripada umat. Dengan sebab hadiah yang besar ini, seluruh amal-amal ibadah daripada umatmu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan hadiah itu hanya Allah berikan untuk umatmu. Itu yang menyebabkan aku ingin menjadi umatmu. Rasulullah tanya, Jibril, apa hadiah yang Allah berikan untuk umatku ini? Faqala Jibril, kemudian Jibril bilang, hadiah yang Allah berikan untuk umatmu, Allah tidak berikan buat umat yang lain, adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan. Disitulah kenapa malaikat Jibril pengen jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin mendapatkan Ramadan. Alhamdulillah, kita nggak perlu pakai minta-minta untuk mendapatkan Ramadan. Kita sudah mendapatkan bulan Ramadan karena kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betul? Alhamdulillah. Satu pertanyaannya, Pak, sederhana saudara. Ini udah hari yang ke-20 kita. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil dari Ramadan? Padahal ini bulan yang luar biasa. Pelajaran apa yang sudah kita dapatkan? Atau mungkin ini hanya sebuah ritual ibadah biasa saja, sekedar sebuah rutinitas saja. Selesai Ramadan ya sudah selesai. Tidak ada asar, tidak ada pengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah itu sampai seperti itu, berarti kita, Masya Allah, alangkah ruginya kita. Berarti kita tidak tahu kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Betapa Nabi Musa pengen sekali jadi umatnya Nabi Muhammad karena ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Betapa malaikat Jibril alaihissalam ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad karena dia ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kita yang sudah dapat ternyata kita sia-siakan ini. Masya Allah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak tahu kemuliaan Ramadan. Maaf, di tangan kanan kita nih Pak, kita genggam apaan? Berlian. Kecil memang berlian, tapi kalau berlian kecil mahal tidak? Taruhlah kecil, 30 juta nih harganya, kita pegang di tangan kanan kita. Di tangan kita genggam satu butir berlian senilai 30 juta. Tapi di tangan kiri kita, kita genggam apa? Satu ikat rumput yang seger, yang hijau. Kita pegang betul. Satu di tangan kanan kita, satu butir apa tadi? Dan kemudian kita jalan kemana? Kita datangi seekor kambing. Kemudian kita serahin kedua tangan kita sama kambing. Kira-kira kambing milih yang mana? Enggak, saya tanya, kira-kira kambing milih yang mana? Kenapa dia milih rumput? Makanannya bukan,
Karena kambing nggak tahu berlian itu mahal. Karena kambing nggak tahu betapa berharganya, bernilainya itu berlian. Kalau seandainya kambing itu tahu betapa bernilainya itu, betapa berharganya itu berlian, Masya Allah, pasti dia akan ambil itu. Nggak mau diambil segenggam rumput, dia akan ambil berlian itu. Tadi berapa harganya? 30 juta. Dia jual ke pasar 30 juta. Dia beli rumput banyak nggak kira-kira? Tapi kenapa kambing tidak pilih itu? Karena dia tidak tahu betapa berlian itu mahal, berharga, bernilai. Sehingga akhirnya dia acuhkan begitu saja. Padahal orang-orang berebut pengen dapatkan berlian itu. Sampai berlomba-lomba, mereka bahkan siap rela saling bunuh-membunuh untuk bisa mendapatkan berlian itu. Karena berlian itu mahal, berharga, bernilai. Kambing karena dia nggak tahu kemuliaan daripada berlian itu, sehingga dia masa bodoh. Yang penting perut saya kenyang, yang penting saya bisa ini. Masya Allah. Kalau malaikat Jibril aja pengen dapetin bulan Ramadan, kalau Nabi Musa alaihissalam pengen jadi umat di Muhammad, pengen dapetin Ramadan, pengen mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu betapa bernilainya itu Ramadan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, mohon maaf, beribu maaf ini, jikalau saja umat-umatku tahu kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, jikalau saja umat-umatku tahu tentang kebesaran yang ada di bulan Ramadan, mereka tidak akan mau berpisah dengan bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jikalau saja umat-umatku tahu tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, jikalau saja umat-umatku tahu tentang bernilai dan berharganya bulan Ramadan, latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam satu tahun itu isinya hanya apa? Ramadan saja. Masya Allah, Rasulullah udah bisa begitu. Tapi tanpa terasa, ini ternyata Ramadan sudah kita lalui. Udah berapa hari ini? Udah berapa? Lebaran berapa hari lagi Lebaran? Ya Allah, ya Rabbana. Pertanyaan sederhana tadi, apa yang sudah kita dapatkan daripada Ramadan? Pelajaran apa yang sudah kita ambil? Tadi dikasih temanya apa tadi? Ya, diajarkan kita belajar apa tadi? Belajar ikhlas dengan Ramadan. Nah, kita udah dapetin belum? Udah dapatkan belum tuh keikhlasan itu di dalam ini? Ini syahrul Ramadan, syahrul madrasah. Bulan Ramadan ini bulan sekolahan. Terlalu banyak kurikulum yang ada di dalam bulan Ramadan. Terlalu banyak materi dan pelajaran yang ada di bulan Ramadan yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Terlalu banyak pelajaran yang dibawa Ramadan. Diajarkan kita untuk belajar dengan ikhlas kita untuk bisa merasakan, ya seharusnya waktu makan kita gak makan, saya terima, saya ikhlas, saya tahan lapar saya tahan itu haus saya tahan segala macam kemauan nafsu saya. Diajarkan oleh Ramadan kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Alhamdulillah. Pas lagi mau ini nggak dapat THR marah gitu. Jadi ikhlasnya kemana? Ya, Masya Allah. Jadi Ramadan mengajarkan kita kejujuran kita semua. Allahu Akbar. Ya. Jadi terlalu indah Ramadan ini. Kalau bicara tentang pelajaran yang ada di dalam, kita diajarkan untuk jujur. Ini kalau seandainya nih, katanya di bawah ada kantin. Ada ya? Buka nggak? Halo. Andai kata nih, misalnya jam-jam segini, jam segini, tadi saya lewatin, saya juga ngajar dulu di Bandara Duta, saya ngajar, yang rutin sekarang saya ngajar di sini Pak, di mana? Praja BPJS, rutin setiap hari Rabu, saya ngajar di situ, dulu di KPK juga, ya. Nah ini, jadi ini jalan yang tiap hari saya dilalui, dan dulu sekitar tahun 2010-an lah, kurang lebih 2008, 2009, 10 sering saya, tapi bukan di sini, jauh lah.
ya. Dulu ibu siapa tuh jadi Pak Direkturnya tuh. Nah jadi artinya kita diajarkan dengan Ramadan untuk menjadi siang-siang seperti ini. Kemudian kita beli makanan, kita bawa masuk ke ruangan kita kunci ke ruangan kita, tidak ada satupun yang melihat, teman gak lihat, kawan tidak melihat, semua tidak ada yang melihat. Ya, kalau seandainya siang ini di dalam kamar, kemudian kita makan makanan itu, kalau seandainya, kalau bicara bisa nggak kita makan? Bisa nggak? Bisa. Itu makanannya halal nggak? Halal. Uang yang kita beli pakai uang yang halal nggak? Iya. Tapi kenapa kita tidak lakukan ini? Ini Ramadan ngajarin kita. Kenapa kita tidak makan? Kenapa tidak ini? Diajarkan betapa kita harus jujur dan ikhlas menerima ini semua. Itu bukan barang yang haram, itu barang yang halal. Makanan yang kita beli dengan uang yang halal. Dan tidak ada satupun yang melihat, pimpinan tidak melihat, anak buah juga nggak melihat, kawan teman pun nggak melihat, tidak ada satupun yang kita melihat. Andai kata kita mau makan bisa, tapi enggak. Ramadan datang mengajarkan kita agar kita bisa menjadi orang yang jujur dan selalu merasa takut kepada Allah. Ditanamkan, diajarkan kita sama Ramadan agar bisa menjadi orang-orang yang jujur dan ikhlas dari Masya Allah. Begitu luar biasanya ini Ramadan. Tapi karena kita hanya sebatas Ramadan sebagai satu buah rutinitas ritual ibadah, sehingga pengaruh dalam kehidupan kita kurang berpengaruh sana. Padahal tujuan Ramadan tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu dia tuh kuncinya tuh. Tujuannya la'allakum tattaqun. Ramadan datang untuk mengajarkan kita. Terlalu banyak pelajaran. Kita diajarkan jujur, ikhlas, merasa takut kepada Allah. Saya punya keyakinan Pak, kalau seandainya Ramadan seseorang itu benar, Ramadan seseorang itu baik, sempurna, insya Allah dia akan menjadi manusia-manusia, bukan yang hanya sekadar manusia yang sempurna. Dia akan menjadi manusia yang paripurna. Bukan hanya jujur, tapi dia akan merasa takut kepada Allah. Kalau puasanya benar, kalau Ramadannya benar, insya Allah tidak ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Demi Allah, tidak akan ada anak yang durhaka sama orang tuanya karena dia takut kepada Allah. Kalau Ramadannya benar, kalau Ramadannya benar, maka insya Allah tidak akan ada seorang istri yang berkhianat kepada suaminya. Kalau Ramadannya benar, karena dia merasa takut kepada Allah. Kalau seandainya Ramadannya benar, puasanya benar, 1 bulan kita dibelajarkan, dididik, dibina, digembleng oleh Ramadan. Kalau Ramadannya benar, insya Allah tidak ada seorang suami pun yang berani zalim kepada istri dan anak-anaknya karena dia takut kepada Allah. Kalau seandainya Ramadannya benar, tidak ada satupun seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru yang berani berbuat khianat dengan daripada agamanya, dengan ilmunya. Enggak berani dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal karena dia takut kepada Allah. Kalau Ramadannya benar, puasanya benar, insya Allah tidak akan ada satupun yang bekerja mereka akan berkorupsi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, keikhlasan diajarkan oleh Ramadan. Pelajaran yang begitu banyak. Namun tinggal 10 hari lagi. Jangan sia-siakan. Kalaulah bisa, mohon maaf, ayo di 10 hari yang begini. Katanya, kata ulama, nisbuhu zahabun. Ya, zahaba nisbuhu wa nisbuhu zahabun. Zahaba nisbuhu, telah hilang separuhnya. Ramadan telah hilang separuh. Wa nisbuhu zahabun, separuhnya lagi apa? Emas. Nah, ini emas Pak. Ntar malam ini emas nih.
besok emas, ya kan? Jangan kita sia-siain, karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir buat kita. Gak ada jaminan tahun depan, betul? Iya. Kalau Ramadannya tahun depan ada nggak? Kalau Ramadannya tahun depan ada nggak? Kalau kitanya? Halo? Kalau kitanya? Tapi saya doain biar panjang umur semuanya, sampai 250 tahun. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Ayo kita kita konsentrasikan, kita berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan Ramadan. Ya, tinggal 10 hari ini. Yang belum baca Quran, ayo kita baca Quran. Yang belum tahajud, kita tahajud. Yang belum duha, kita duha. Kita akhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah SAW, supaya kita keluar dari Ramadan, maka insya Allah kita mendapatkan satu jaminan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa kita dengan sebab Ramadan kita yang baik dan sempurna. Insya Allah keluar kita, bolehlah kita menyebutkan Idul Fitri. Itu insya Allah ya. Ini beda nih Lebaran sama Idul Fitri. Kalau Lebaran tradisi dia, siapapun boleh ikut Lebaran, boleh nggak? Iya. Yang puasa boleh, yang nggak puasa boleh, yang terawih boleh, yang nggak terawih boleh. Lebaran, semua orang boleh ikut Lebaran, tapi tidak semua orang bisa ikut Idul Fitri. Idul Fitri adalah orang yang kembali menjadi fitrah, karena dia telah diumbrek, dididik oleh Ramadan. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'udhna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kajian kali ini telah selesai, dan waktu juga yang memisahkan perjumpaan kita di siang ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita, menjaga iman kita agar tetap istiqomah beribadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Kiai. Untuk kajian besok kita berjumpa dengan Ustaz Ilham Tabrani LC dalam keutamaan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pulang saya Pak, saudara Jamal. Iya. Iya saudara kandung. Iya. Kodi dia di Kodi. Kenal Kodi kan sama. Nah. Ada rumah. Banyak sih kalau